bagaimana jika semua yang kita banggakan dalam hidup, harta, usaha dan keberhasilan, ternyata hanyalah ujian yang tidak kita sadari. Allah menghadirkan sebuah kisah tentang dua orang lelaki. Salah satunya dianugerahi kebun yang begitu subur, dipenuhi buah-buahan, dikelilingi pohon kurma, dan dialiri sungai yang tak pernah kering. Segala yang ia miliki tampak sempurna di mata manusia. Namun di balik kenikmatan itu, ada cara pandang yang berbeda antara dirinya dan sahabatnya. Yang satu melihat semua sebagai hasil kekuatan dirinya, sementara yang lain melihatnya sebagai karunia dari Allah yang harus disyukuri. Dari pertemuan dua cara pandang inilah, kita diajak merenungkan makna nikmat, kesombongan, dan apa yang sebenarnya paling bernilai dalam kehidupan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa News TV dimanapun Anda berada. Manusia adalah makhluk yang lemah. Kita sebagai manusia membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita titipan dari Allah. Jiwa kita titipan dari Allah. Pasangan kita titipan dari Allah. Begitu juga jabatan, harta, dan semua yang terkait dengan diri kita adalah titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dititipi oleh Allah, selayaknya orang yang beriman, selayaknya orang yang bersyahadat, maka jangan sampai menjadikan titipan tersebut muncul kesombongan dalam diri. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran untuk kita semuanya dalam surat Al-Kahfi. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran dua orang yang bersahabat. Dua-duanya beriman kepada Allah. Yang satu diberikan keistimewaan berupa harta yang berlimpah. Kebun-kebun yang sangat istimewa. Ada air yang mengalir, semuanya gemah ripah loh jinawi. Yang satunya diberikan keimanan yang kuat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya beriman, namun yang satu imannya dikalahkan oleh kesombongannya. Dengan tegas salah satunya mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Saya lebih banyak hartanya dibandingkan kamu. Dan saya lebih mulia, saya lebih banyak pasukan atau orang-orang kepercayaan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat iNews TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Keduanya beriman, namun yang satu dikalahkan oleh kesombongannya. Sehingga apa? Allah subhanahu wa ta'ala murka, menarik ridhonya, dan akhirnya hidupnya sengsara. Kesombongan sangat merusak dalam diri manusia. Bahkan di hadis Rasulullah Muhammad SAW, beliau menyampaikan fima makna yang artinya, barang siapa ada kesombongan sekecil apapun, sebiji dzarrah dalam hatinya, maka
tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Kalau boleh saya tanya, hadirin pengen masuk surga apa tidak? Pengen. Masuk surganya kapan? Pengennya masuk surga, insya Allah semuanya masuk surga. Jangan sampai kesombongan atas apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghalang ridha Allah dan penghalang kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah siang malam tapi terhalang karena kesombongan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah pemirsa News TV dimanapun Anda berada. Di surat Al-Kahfi ini sudah sangat jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dan sekaligus peringatan kepada kita. Jangan sampai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah masih menyimpan kesombongan. Karena sombong ini sangat menghancurkan. Kalau hadirin ketemu orang sombong gimana? Silaturahim lebaran, bertanya salaman, tangannya dibuka. Ada apanya? Emasnya gretongan. Sombong. Wal iyadu billah. Makanya hindari sombong, jauhkan kesombongan dari kamus kehidupan kita. Jangan sampai sombong. Sahabatnya ini memberikan nasihat kepada sahabatnya yang sombong tadi, yang hartanya banyak. Walaula iddakhalta jannata qulta masya Allah la quwwata illa billah. Harusnya kalau diberikan nikmat oleh Allah, ini titipan dari Allah, ucapkanlah la quwwata illa billah, masya Allah la quwwata illa billah. Begitu juga para hadirin dan pemirsa. Kalau diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang enak, hartanya, rumahnya gedongan, kebunnya luas, istrinya cantik, suaminya ganteng nggak Bu? Pak, istrinya cantik nggak? Ya kalau istrinya ganteng lucu. Melihatnya kita ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Jangan sampai ini anaknya ganteng, anaknya cantik, ini maknya siapa ya? Ada kayak gitu? Jangan ya Bu ya. Semua sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, kita lihat dengan puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jamaah pemirsa News TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuntunan Islam. Jangan sampai kita ngikuti langkah-langkah orang-orang yang tidak benar. Atau langkah-langkah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta, diberikan tahta, diberikan jabatan, digunakan untuk sombong. Wal iyadu billah. Lantas bagaimana? Ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, disyukuri, alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat Allah yang lain akan ditambahkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mau bersyukur, kita kufur nikmat, sungguh siksa Allah sangatlah pedih. Mau disiksa Pak? Jangan Ustadz, saya di dunia sudah tersiksa katanya. Insya Allah semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di surat Al-Kahfi ini ada sebuah keistimewaan. Yaitu apa? Seorang hamba Allah yang membaca surat Al-Kahfi, mengistiqomahkan, maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dibaca setiap hari Jumat, malam Jumat.
Ini sunnah daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, kalau hari Jumat ngapain? Ngaji. Ngaji apa? Yasin. Al-Kahfi. Al-Kahfinya jangan lupa. Karena apa? Ada keberkahan dari surat Al-Kahfi. Jadi singkatnya adalah kita terus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, diberikan apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, harus disyukuri dan dipandang dengan pandangan keimanan, ketakwaan. Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustazana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga jamaah Masjid Az-Zikra Cikunir Kota Bekasi yang insya Allah pada hari ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Abdul Kafi menyapa kepada pemirsa yang ada di rumah dimanapun Anda berada, dan juga jamaah yang di sini dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah silaturahim sudah? Masya Allah, kelihatan wajah-wajahnya ini insya Allah panjang umur semua. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita membahas surah Al-Kahfi, kisah dua tukang kebun. Ini temanya luar biasa. Ya, karena ini menjadi masalan perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Kadang orang kalau dapat rezeki ada yang taat, ada juga yang dia maksiat, betul? Kalau Bapak Ibu kalau dapat rezeki nikmat dari Allah dipakai buat taat apa maksiat? Masya Allah, kelihatan. Kalau jamaah Masjid Az-Zikra ini soleh-solehah semua. Saking solehnya belum ajan aja udah pada sholat. Masya Allah. Baik, ya luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Ustadz Tian Kamaluddin yang tadi telah membahas surah Al-Kahfi dari mulai ayat 32 sampai 36. Masya Allah. Baik bunda-bunda, bapak-bapak hadirin sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangannya. Wah Masya Allah. Baik Ibu, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Hamidah dari Majelis Taklim Az-Zikra Cikunir Jakamulya RT 03 RW 03. Masya Allah, lengkap benar Ustadz ini ya. Ya silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah benar kalau malam Jumat itu membaca surah Al-Kahfi mendapatkan selamat dari Dajjal dan juga mendapat ampunan dan juga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Hanya itu pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pertanyaan Ustadz dari Ibu Siti Hamidah, betul ya? Menanyakan tentang fadilah dari surah Al-Kahfi. Apa benar bisa terhindar dari segala fitnah, wabil khusus fitnah Dajjal dan lain sebagainya. Silakan tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim.
fadilah atau keutamaan daripada membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'ah atau malam Jum'ah. Sebenarnya disebutkan hari Jum'ah. Kalau kita ngitung penanggalan setelah maghrib itu sudah masuk ke hari yang selanjutnya. Ini kalau kita pakai penanggalan Islam. Ya, nah, ketika kita membaca surat Al-Kahfi, apalagi menghafalkannya, maka di situ insya Allah kita mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau bersabda fima ma'nah, man hafidha asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya barang siapa hafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi maka terjaga dari fitnah Dajjal. Di riwayat yang lain masih dalam riwayat Imam Muslim disebutkan man hafidha asyra ayatin min akhiri suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi, maka akan dihindarkan dari fitnah Dajjal. Ada lagi riwayat yang lain. Man qara'a, barang siapa membaca. Kalau tadi 2 riwayat adalah hafidha, hafal. Nah ini man qara'a asyra ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Atau kama qala Rasul. Barang siapa membaca 10 ayat dari surat Al-Kahfi, dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Ini Bu ya. Kalau bisa hafal, dihafalkan. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa, dibaca. Nah ini, fadilahnya kita terjaga dari fitnah Dajjal. Ini sudah akhir zaman, tanda-tanda munculnya Dajjal sudah sangat banyak sekali, Bu. Jadi kita harus betul-betul menjaga keluarga kita, diri kita khususnya dari fitnah Dajjal. Dan jangan lupa ditambah di akhir sholat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabin nar, wa min syarri fitnati masihid Dajjal. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, udah paham ya Bu ya? Mudah-mudahan kita bukan umat yang ketemu Dajjal. Karena salah satu umat yang merugi adalah mereka yang ketemu Dajjal. Karena fitnahnya benar tadi, ya sungguh sangat luar biasa fitnah Dajjal itu. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa dawami dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jangan kemana-mana, insyaallah akan ada Ustazah Yati yang akan menjelaskan mengenai surah Al-Kahfi dari ayat 37 sampai 39 hanya di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum wabarik alaih. Terima kasih Ustadz Kafi yang gantengnya luar biasa, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu dunia akhirat kita bareng sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat Bu? Sehat Pak? Jadi Bapak Ibu harus sehat. Kalau di antara duanya nggak sehat, ikut-ikutan istri jadi kagak sehat ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air, Bapak Ibu yang hadir, wa Masya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini selalu mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah dan bisa mendengar
mendengarkan kalam-kalam indah melalui kisah yang Allah peperkan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, lebih dari 30% isi Al-Quran itu kisah. Kenapa? Enggak emak-emak, enggak bapak-bapak, enggak anak-anak kalau diceritain bawaannya demen kalau kata orang Bekasi mah. Iya. Bu, bener enggak? Betul. Iya, Ustadz Kapi aja padahal udah di luar kepala. Tapi begitu ngedengerin teman-teman guru ceramah, demen juga beliau dengerin ya Bu ya. Mari bersama-sama kita lanjutin paparan Ustadz Tian nih Bu. Saya dapat di ayat yang ke-37 Quran Surah Kahfi. Ibu sering baca kan? Nah kalimatnya apa nih Bu? Tadi Ustadz Tian udah nerangin ini adalah dialog dua orang laki-laki. Maaf ya Bu, laki-laki enggak, kita perempuan. Emang kalau orang laki dialognya tentang usaha. Kalau orang perempuan dialognya tentang banda. Ngerti banda? Hasil usaha laki kita pamerin. Kan begitu Tat? Kalau laki usahanya, nih dengerin ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Bu, akhirnya sahabatnya yang beriman, yang percaya pada Allah, kan tadi kata Ustadz Tian dia udah pamer tuh Bu. Pamer kebunnya, pamer kekayaannya. Nah sahabatnya yang beriman berkata, qala lahu sahibuhu. Dan sahibnya berkata, Bu, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Kenapa kamu jadi kafir dengan Rabb yang udah menciptakan kamu dari tanah? Masya Allah, kita semua dari tanah Bu. Makan dari tanah dan pulang ke tanah, ribut sama saudara gara-gara tanah. Betul? 3 lebaran kagak nyabak gara-gara tanah. Betul Bu? Sengketanya sengketa tanah. Ini tanah Ibu, kenapa kamu sombong katanya? Kemudian apa? Summa min nutfah. Kamu juga diciptakan dari air. Masya Allah, gegara air Bu kita Bu. Itu air kalau nyecelek di jalan kagak ada orang mau ngambil Bu. Bener. Tapi karena nyeceleknya di rahim, jadi kita Bu. Ini summa min nutfatin. Summa min nutfatin nih Bu. Summa sawwaka rajula. Lalu jadi laki-laki model kayak kamu ini. Kenapa kamu ngomongnya kayak begitu? Tuh Bu. Teman yang baik tuh ngingetin. Maka jawabannya ada. Lakinnahu Allah. Itulah Allah. Maka keyakinan kamu tentang segala perniagaanmu, tentang kebunmu, tentang kepemilikanmu, tentang yang kau katakan tidak akan pernah hancur. Justru kamu yang sebenarnya akan hancur dan tidak punya apa-apa. Wala usyrik bi rabbi ahada. Jangan sekali-kali kamu menyekutukannya. Punya kekayaan sombong. Lihat rumah saya. Ini jeripaya saya pergi gelap pulang gelap. Berperas keringat banting tulang. Betul begitu Bu? Salah. Ibu mah betul aja. Salah Bu. Ya. Apa Ustadz? Iya. Salah, kenapa? Setiap apa yang kita punya Bu adalah bagian dari peran besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bu, Pak, suaranya gedean ibu-ibu. Pak, oh iya, lagi mikirin usaha. Bu, bahkan di samping 2 laki-laki ini yang satu beriman dan yang satu yang sombong. Bahkan dalam sebuah riwayat dinyatakan Bu dalam tafsir itu 2 laki-laki ini ada juga ulama mufassir yang mengatakan ternyata Ustadz mereka ini bersaudara. Dapat warisan dari orang tuanya. Yang satu dibeliin kebun, nah itu yang orang kaya sombong tadi. Nah yang atu warisan orang tuanya disedekain. Jadi dia gak punya apa-apa ya. Maka apa? Falaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Harusnya begitu kamu tadi masuk ke kebun kamu. Kenapa namanya jannah Bu? Jannah itu artinya ketutup Bu. Jannah sampai sekarang juga belum gamblang kita ngelihat ya Pak ya. Masih dirahasiakan oleh Allah. Nah kebun-kebun itu ketutup Bapak Ibu dengan daun-daun yang rimbun. Makanya yang punyanya sombong.
Falaula jannataka, maka kamu harusnya begitu masuk ke kebun tadi berkata, Masya Allah. Jadi ibu kalau kagum ucapkan Masya Allah. La quwata illa. Ini orang beriman lisannya beda. Beda sama yang tadi itu. Saudara yang kaya sombong, maklum dia OKB kali Bu ya. Ini yang biasanya sombong kan OKB ya Pak ya. Lah kalau orang yang kaya dari orok maka gak ada sombong Pak. Emang udah biasa jadi orang kaya. Ini rata-rata ya, mohon maaf ibu-ibu jangan jadi istri yang sombong ya Bu. Bu, yang kaya lakinya yang sombong bininya. Bapak-bapak mah kalau kaya Ustadz, Ya. ke pasar pakai kaos oblong. Ya. Bininya begitu lakinya dapat gusuran, ke pasar beli tas baru. Akhirnya jalan tas duluan bukan kaki Ustadz. Ya. Wallahu alam, mudah-mudahan kita tidak menjadi laki-laki yang rugi yang tadi diingatkan. Kulta masya Allah, jangan lupa ya Bu. Lihat laki ganteng tampangnya bilang begitu keluar, Masya Allah abang cakep banget. Jangan lupa ya Pak. Istri punya gamis baru dipuji, Masya Allah mama kayak bidadari sorga. Seneng gak dipuji begitu? Seneng, amin ya robbal alamin. Ila liqa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah Tuna, ya Ustazah Yati yang energik dan powerful tadi ya Bu ya. Paham Ibu ya? Iya, jadi kalau kita punya teman, punya saudara, maka kita harus senantiasa tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Artinya, Bu, Pak, kita harus mengingatkan tentang yang baik. Jangan Ini kadang-kadang ada orang kalau dipuji makin sombong. Bapak, Ibu, anaknya ganteng banget ya. Iya dong, bapak mamanya siapa dulu? Ada yang begitu nggak? Mana orangnya? Ada lagi nih lebaran kemarin, beli cincin baru, ya kan begitu dipuji, Masya Allah bagus banget ya cincinnya, iya bukan cuma satu, ada 5 nih. Malah dipamerin semuanya ya. Ya oleh karena itu tadi kita ucapkan kalau melihat yang bagus-bagus, Masya la quwata illa billah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, insya Allah ya kita akan melanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan Luwak White Coffee berbagi keberkahan bersama para jamaah. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi diberikan nikmat begitu banyak, begitu mulia di hadapan atau di mata manusia. Kebun yang penuh dengan kurma, yang penuh dengan anggur, yang banyak air mengalir di sekitarannya. Karena kesombongan semuanya lenyap seketika. Inilah ketika hamba Allah menyombongkan atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu hanyalah titipan dari Allah. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila aliyah husbanan minas samai fatusbiha sa'idan zalaqa. Saudaranya, sahabatnya yang tadi menasihati tidak digubris. Menasihati dengan penuh keimanan tidak dianggap. Akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menurunkan azabnya dari langit. Seketika perkebunan menjadi binasa. Dan ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai semua yang dititipkan oleh Allah menjadikan batu-batu loncatan kesombongan dalam kehidupan kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Allah kalau sudah menginginkan
memberikan sesuatu kepada hambanya mudah. Misalkan bapak atau ibu mau diberi mobil baru. Ini lebaran kok nggak ada mobilnya, dikasih mobil baru, Ya. keluaran terbaru Ustaz. Masya Allah. Kira-kira mau apa tidak Bu? Oh, Bapak mau? Kuasa atau tidak Allah? Sangat kuasa. Dan itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau Allah ingin mengambil apa yang dititipkan kepada hambanya. Seketika maka kun fayakun. Nah ini yang harus kita pegang. Semua dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Jangan sampai kita sombong. Mentang-mentang mobil baru Ustaz. iya. Ketemu tetangganya nggak nyapa. Wah, Padahal kalau jalan kaki nyapa. oh gitu ya. Iya. Assalamualaikum Po, Assalamualaikum. Ketika naik mobil Masya Allah sengaja kacanya dibuka tapi ngadepnya ke depan. Sambil dehem. Ada kayak gitu? Ada? Datang orangnya? Gak ada. Kalau yang di sini insya Allah semuanya baik. Semuanya soleh, Amin. soleha. Amin. Ya Allah. Nah ini, makanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, pemberi rizki. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada seluruh hambanya. Tapi jangan sampai rizki tersebut menjadikan kita sombong. Orang sombong kuburannya sempit. Orang sombong dijauhi saudaranya. Orang sombong gak boleh masuk surga. Mau masuk surga? Mau semuanya. Insya Allah saya doakan semuanya masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bersihkan hati, bersihkan jiwa dari kesombongan. Syukur kepada Allah, tata niat kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Jalani kehidupan dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih guru kita Ustadz Tian tadi yang telah membahas daripada surah Al-Kahfi ayat 40 sampai 43. Bu, Pak, ini memang ya kalau Allah itu sudah berkehendak mencabut nikmat seseorang itu sangat amat mudah. Kadang ada orang yang membanggakan saya punya telaga air yang begitu luas. Ternyata di Indonesia juga ada. Satu telaga bisa hilang dalam satu malam tanpa tersisa sedikit pun airnya. Masya Allah. Ada orang yang membanggakan rumah Allah angkat daripada nikmatnya dengan cara kebakaran. Ada juga yang lain sebagainya. Oleh karena itu patutlah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur. Seperti tadi yang dikatakan Ustadz, agar kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang terhindar daripada sifat pokoknya jauh-jauh hindah daripada sifat sombong. Insya Allah. Baik jamaah, ada yang ingin bertanya? Wah, Masya Allah. Ya silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suparti dari Majelis Taklim Ajikro. Saya mau nanya Pak Ustadz, jika ada seseorang yang berbuat dolim di dunia, bolehkah kita mendoakan azab padanya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia Ustadz, sering terjadi ya di antara kita nih. Kadang kalau kita kesal sama seseorang, ini bagus Bunda pertanyaannya. Kadang-kadang kita doain yang buruk-buruk, biar jatuh dari becak. Wah kan kayak gitu. Itu bagaimana Ustadz ya hukumnya? Silakan tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita di posisi orang yang terzalimi. Apa sih zalim itu? Zalim itu lawan dari adil. I'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada yang berhak. Berarti kalau tidak memberikan kepada yang berhak itu
zalim. Atau bahkan ngambil hak dari orang yang seharusnya berhak. Ketika kita di posisi orang yang terzalimi sampai sakit gitu Bu ya. Sakitnya itu di sini. Sampai nggak ada darahnya. Iya, kadang sampai kepala Ustaz. Siang nggak bisa tenang, malam tidur nggak lena gara-gara dizalimi. Bolehkah kita berdoa kepada Allah supaya orang yang menzalimi kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini jawabannya ada beberapa pendapat. Yang pertama boleh. Tapi doanya sesuai atau kadarnya sama dengan apa yang diambil oleh orang yang zalim tersebut dari kita. Ya, yang haknya. Misalkan kita dizalimi, dipukul misalkan. Maka boleh kita mohon pada Allah, ya Allah, tolong balas sesuai dengan apa yang diperbuat. Atau doanya, ya Allah, saya tidak ridha atas kezaliman orang tersebut. Tapi ada juga para ulama mengatakan doanya itu yang baik. Baiknya bagaimana? Ya Allah, tolong berilah hidayah bagi orang yang telah menzalimi saya. Nah ini. Jangan doanya digaspol, Bu. Dia dipukul tapi ya Allah tolong bunuh itu orang, tolong cacing ini. Banyak banget nambah Ustaz ya. Khawatirnya malah melebihi daripada apa yang dilakukan orang tersebut pada kita. Atau kita perbanyak sholawat. Ada sholawat ashgil ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bidza. Ya Allah, salli ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dan sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim yang lain. Dia sudah mendolimi kita, dia dibalas oleh orang zalim yang lain. Nah ini. Jadi insya Allah boleh tapi sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau lebih bagus, mintakan hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadzuna Ustadz Tian Kamaluddin atas jawabannya dan juga tafsir daripada surah Al-Kahfi. Bu, ini bagaimana? Nanti mau didoain buruk apa disabarin aja Bu? Sabarin aja ya, Masya Allah, baik. Iya, baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang hadir pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu oleh Ustadzah Yati. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ya Bu. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa Cahaya Hati dan Bapak Ibu yang hadir di masjid apa Bu? Al-Zikra Cikunir. Masya Allah, mudah-mudahan orang Cikunir diberi keberkahan, amin. Terutama yang dekat-dekat masjid nih Bu ya, amin. Bapak Ibu yang hadir di majelis kajian Cahaya Hati, kita lanjutkan Bu. Ibu Masya Allah ini udah ngaji Bu. Ibu kalau baca surah Kahfi di rumah baca doang, ngerti kagak? Bu, makanya bersyukur hari ini datang di Cahaya Hati iNews TV bersama-sama kita kaji. Terakhir dapat bagian lagi nih. Saya dapat di ayat yang ke-44 ya. Di ayat yang ke-44 ini Bu, 44 ini adalah peringatan dari contoh dua orang laki-laki yang beriman tadi. Yang satu kufur, yang satu beriman. Hunalikal walayatul haq ya. Jadi
semua kekuasaan ini Ibu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun thawaban wa khairun uqbah. Tidak ada yang abadi. Maka pada akhirnya Ibu, kesombongan laki-laki yang sombong tadi hancur kebunnya Bu. Dia baru nyadar Bu, kenapa saya nggak dengerin ya nasihat saudara saya. Emang kadang-kadang begitu Bu, nyesel mah belakangan. Kemarin udah diingetin pora-pora ya Bu. Kemarin dikasih tahu juga kagak paham. Akhirnya setelah semuanya hilang baru berasa Bu. Wa khairun sawaban wa khairun uqbah. Enggak ada lagi, Allah lah yang maha memberikan balasan. Meskipun tidak punya apa-apa di dunia, semuanya serba terbatas ala kadarnya. Tetapi Allah berikan kekayaan jiwa, Allah berikan nilai-nilai takwa. Itulah orang yang bahagia Ibu. Jangan sedih kalau nggak punya kontrakan. Bu. Ya. Pak. Ya. Jangan sedih kalau kagak punya meteran. Meteran apa? Ibu jangan sedih juga kalau nggak punya emas batangan. Ibu punya emas batangan? Yang ada juga sepeda batangan. Kenapa? Karena saya ngambil yang akhir aja nih Bu ya. Yang akhir karena disinilah titik poinnya. Di ayat yang ke-46 apa kata Allah? Al-malu wal banun. Masya Allah. Harta dan anak-anak. Ingat Pak? Harta dan anak-anak. Zinatun. Perhiasan. Anak yang dibangga-banggakan. Udah gede lupa sama emaknya. Betul? Kemarin lebaran bininya dibeliin 5 baju, nyaknya kagak. Bu, lah ini romannya pada melek semua ini. Apa berasa Bu? Kenapa? Al-mal wal banun zinatun. Semua yang kita bangga-banggakan lenyap. Walaupun meteran tanah kita banyak. Berapa meter kalau pulang dipendemnya Pak? Berapa meter? Yang Pak tanahnya lebar atau yang kagak punya tanah sama-sama kurang dari 3 meter. Betul Bu? Baju di lemari ada berapa Bu? Apa kalau mati digulung-gulung di badan? Berapa lembar yang kita pakai? Warnanya apa? Lah ditinggalin semua Ibu. Zinatul hayatid dunya. Makanya diperingatkan oleh ayat ini dalam akhirnya. Wal baqiyatus sholihat. Apa itu Bu? Amal-amal soleh yang terus menerus. Bukan yang tempo-tempo. Ngaji tempo-tempo. Sedekah Ramadan doang. Baca Quran Ramadan doang. Ramadannya hilang, Qurannya ditinggal. Nah. Makanya bapak-bapak pada curhat, ustazah saya mah demen kalau Ramadan. Kenapa? Istri saya jadi ahlul Quran. Pendiam. Hari-hari kerjanya diem, baca Quran, ngasih takjil. Kalem, pokoknya mah saya demen ngelihat bini kalau bulan Ramadan. Solehah banget. Begitu Syawal ustazah balik lagi. Bawel lagi, cerewet lagi. Kata bininya juga begitu. Ustazah, suami saya bulan Ramadan bayan banget ngebagi duit mulu. Katanya sedekah paling baik adalah sama keluarga. Masya Allah mama, duit udah habis belum? Udah, padahal masih ada. Emang gitu kan kalau ditanya sama laki duit habis bilang aja habis gitu kan. Terus dibagi lagi Bu, dibagi. Bu, habis lebaran pelit lagi. Kenapa kita begitu? Kenapa? Karena kita bukan hamba-hamba Allah sejati kalau masih mengharapkan imbalan. Maka zinatul hayatud dunya al-baqiyatus sholihat adalah amal yang terus menerus. Continue Ibu. Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa. Bawa 11 bulan takwanya terus menerus. Ramadan menjadikan kita ahlul Quran. Bawa Qurannya terus menerus. Syawal, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah terus dibaca Ibu. Dan Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang bertakwa. Bahwa takwanya selamanya Bu. Sehingga apa yang dikatakan al-baqiyatus sholihat. Silahkan harta dan anak kita punya. Tapi jangan sampai melupakan kita kepada Allah. Jadi kalau dilupakan sama anak kita enggak nangis Bu. Kita enggak baper ya bocah, emak udah kagak ditengokin gitu kan. Nangis mulu tiap hari nyumpain anak kita Bu. Tapi orang-orang yang sadar, Rob
semuanya akan meninggalkan kami. Semuanya akan selesai. Tapi yang tidak akan pernah selesai adalah al-baqiyatus shalihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Itulah yang akan menemani kita selamanya. Dan itulah yang akan membuat kita selamanya bahagia. Ibu sekalian, melalui pembelajaran surah Kahfi ini, agar kita menjadi manusia yang hati-hati. Islam, Al-Quran tidak menganjurkan kita menjadi orang fakir. Tetapi ketika kita menjadi orang kaya, jangan lupa bersyukur. Ketika kita punya segalanya, jangan lupa segalanya itu dari Allah. Allah menghadirkan orang-orang baik di antara kita. Jangan lupa kalau ada sahabat yang menasehati, direnungkan. Kenapa? Sahabat terbaik adalah dia yang bukan membenarkan segalanya. Tapi dia yang berani mengatakan benar adalah benar, salah adalah salah. Wallahu alam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yati yang telah membahas surah Al-Kahfi dari ayat 44 sampai 46. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang masih penasaran, ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan Ibu. Masya Allah. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Sri Hartati dari Majelis Taklim Ad-Dzikra Cikunir. Dalam hal ini kami akan menanyakan Ustazah, apa benar kalau anak jauh dari Allah itu, maka orang tuanya akan diminta pertanggungjawabannya kelak? Terus, lalu bagaimana dengan orang tua yang tidak mampu merawat putra-putrinya atau anaknya sehingga dititipkan di panti asuhan? Itu aja Ustazah dari saya. Cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustazah. Itu aja juga jawabnya ngejelimet, Bu. Iya. Baik, ibu yang bertanya dan pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Apa betul ketika anak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah atau anak-anak tidak menjadi hamba yang bertakwa, kita orang tua kena imbasnya? Betul. Betul Ibu, karena jadi orang tua itu bukan hanya sekedar produksi anak. Jadi orang tua itu, jadi ibu itu bukan hanya sekedar mampu melahirkan anak. Jadi bapak itu bukan hanya sekedar nyari duit, nyari nafkah buat anak. Tetapi ingat pesan Allah di dalam surah At-Tahrim. Quran surah 66 ayat ke-6. Kita diingatkan oleh Allah sebagai orang tua, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah itu ahli pengajian tuh. Ciri-ciri ahli pengajian, Tat. Ya. Kalau kita baca ayat bisa nyambung. Bukan hanya bisa sambung rasa tapi sambung ayat. Masya Allah. Jaga diri kamu, keluarga kamu dari api neraka. Hanya seorang ayah yang mampu menjaga dirinya dari api neraka, dia mampu menjaga keluarganya dari api neraka. Hanya seorang ibu yang mampu menjaga dirinya dari api neraka, dia mampu menjaga anaknya dari api neraka. Karena itu, jadilah kita orang tua yang soleh agar bisa mewariskan kesolehan. Biarin kagak punya tanah, biarin kagak punya kontrakan, biarin kagak punya emas. Yang penting kita punya iman buat kita wariskan sama anak kita. Lalu gimana dengan orang tua yang nitipin anaknya di panti asuhan? Sesat, salah karena Allah memberikan amanah kepadanya. Kenapa dia tidak mampu menjaga amanah itu? Kelak di kemudian hari, kalau anak itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, kalau dia jadi orang benar, dia akan protes kepada Allah. Saya menjadi hambamu yang taat bukan karena orang tua saya. Orang tua saya hanyalah orang tua yang mampu melahirkan, yang mampu memberi makan, atau sebab dia saya lahir ke dunia. Tapi dia tidak menjadikan saya hamba Allah yang bertakwa.
Ketika anak-anak itu menjadi hamba yang sesat, sebelum dia dijebloskan ke api neraka, dia akan angkat tangan kepada malaikat Allah. Ya malaikat Allah, leburkan, ceburkan juga orang tua saya ke neraka ini. Karena sebab dia, saya terjerembab ke api neraka. Inilah resiko jadi orang tua. Mudah-mudahan kita nggak nyampe kayak gitu ya Bu. Mudah-mudahan dari sekarang kita perbaiki amal-amal kita. Apalagi pasca Ramadan. Amin ya Rabbal. Ya baik pemirsa, insya Allah kita akan lanjutkan di segmen terakhir kita. Kita akan masih memberikan kesempatan kepada jamaah yang masih belum bertanya. Insya Allah bersama guru-guru kita. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah Masjid Adz-Dzikra Cikunir Bekasi. Masih semangat? Masya Allah. Baik, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada hari ini. Saya akan membuka satu pertanyaan lagi bagi jamaah yang penasaran, yang ingin bertanya kepada guru-guru kita. Silakan yang ingin bertanya angkat tangannya. Baik, Masya Allah, Ibu ini kayaknya udah penasaran. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Parmah dari Jamaah Cikunir dari Masjid Ta'lim Adz-Dzikra Jamaah Cikunir. Yang ingin kami tanyakan bagaimana tim Link masih Dajjal dalam turun ke muka bumi. Itu saja yang kami tanyakan. Mohon maaf Ibu, boleh diulang lagi? Bagaimana tim Link dari Dajjal turun ke bumi? Itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah ini saya mohonkan kepada Ustadz Tian untuk menjawab pertanyaan daripada Ibu. Timeline mungkin ya Bu ya. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal ini memang kebangetan. Bahkan kadang ada orang yang saking gregetan, saking gemesnya, nganggap musuhnya itu Dajjal. Nah, Dajjal ini adalah fenomena yang nyata nanti di akhir zaman. Timeline munculnya Dajjal itu seperti apa? Yang pertama nanti ada masa di mana 3 tahun berturut-turut itu dunia kekeringan, Mbak. Tahun pertama hujan sedikit, banyak keringnya. Tahun kedua hujannya sangat sedikit. Dan tahun ketiga betul-betul tidak hujan, tidak ada sama sekali dan seluruh tumbuh-tumbuhan mati. Di situ Dajjal akan muncul. 40 hari dia berada di dunia. Hari yang pertama serasa 1 tahun. Hari yang kedua serasa 1 bulan. Dan hari yang ketiga serasa 1 minggu. Ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak merasakan 1 hari lamanya seperti 1 tahun, kira-kira bagaimana? Pas puasa kemarin Ramadan, 1 hari puasa seperti 1 tahun. Enggak buka-buka puasa. Nah sisa harinya ini seperti hari biasa, 37 hari. Dajjal mencari pengikut dan kebanyakan pengikutnya adalah para wanita, para ibu-ibu. Bu, hati-hati Bu, jangan ngikut Dajjal. Seluruh kota dimasuki oleh Dajjal kecuali kota Makkah dan Madinah. Dia bisa mendatangkan hujan, dia bisa mendatangkan api, dia bisa menghidupkan makhluk yang mati. Orang yang imannya tidak kuat, bahkan dia menganggap Dajjal adalah penyelamat. Bahkan menyembah Dajjal. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Hingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal berakhir. Nah ini. Makanya kalau kita tahu timeline turunnya atau munculnya Dajjal dan kita tahu bahayanya Dajjal, kita harus terus
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindarkan dari fitnah dan dajjal. Wallahu alam bishawab. Masya Allah, jelas ya Bu ya. Jadi Dajjal itu nanti akan muncul di akhir zaman. Ya, untuk waktunya itu tidak ada yang tahu pasti tentang kapan munculnya Dajjal. Tapi baginda Rasulullah SAW sudah menyebutkan tadi yang disebutkan oleh guru kita Ustadz Tian, ciri-ciri kapan nanti Dajjal akan diturunkan. Ya mudah-mudahan kita semua nggak ketemu dengan Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita diberikan pendidikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin ada tanggapan sedikit dari Ustazah Yati, silakan tentang Dajjal ini Ustazah. Ya, realnya Ibu, kan ini mah bahasa ibu-ibu ya Tat ya, bahasa bapak-bapak ya. Kalau tadi Ustadz mengatakan yang banyak dimasukin Dajjal tuh ibu-ibu, lu saya kesindir juga ya. Waduh. Mudah-mudahan bukan ibu-ibu yang di sini gitu kan. Amin. Memang perkara urusan perempuan itu banyak menguji para bapak ya. Perempuan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dijaga marwahnya, diangkat derajatnya. Yang nampak sekarang kejahatan, fitnah dunia itu adalah perwakilan-perwakilan dari ciri-ciri Dajjal yang akan turun kelak di suatu hari. Maka diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk banyak berdoa memohon perlindungan, salah satunya perlindungan Dajjal. Dan mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan tentang diri kita, keluarga kita, saudara kita dari fitnah Dajjal itu tidak terjadi pada diri dan keluarga kita. Dengan permohonan dan berdoa dan kenal ciri-cirinya. Kalau tadi ada orang jahat, kalau Dajjal banget jahat, tapi orang jahat sekarang udah banyak belum? Tukang fitnah udah banyak belum? Tukang adu domba udah banyak belum? Orang yang bilang agama begini dia balikin begitu ada enggak? Pakar agama jadi-jadian banyak enggak? Banyak, iya. Bukan pakarnya tapi dia ngomong ya. Yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang benar. Itulah fakta yang terjadi dari tanda-tanda akan turunnya Dajjal. Maka mudah-mudahan melalui kronologis yang diceritakan tadi, kita membentengi diri kita dengan iman dan takwa. Amin. Terima kasih banyak guru-guru kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Masjid Az-Zikro yang insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah ada di penghujung segmen. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang tadi telah menyampaikan ilmunya yang luar biasa. Itu Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Tian Kamaluddin dan juga Al-Mukarramah Wal-Muhtaramah Ustazah Yati yang Masya Allah luar biasa tadi menyampaikan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya menjadikan cahaya di hati kita, pedoman untuk kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada penonton setia Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun Anda berada. Saya Abdul Kafi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohonkan Setian untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita menengadahkan tangan pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk, khudu dan tawadhu. Semoga Allah meridhoi kita, mengijabah doa-doa kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وبارك ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة مسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الله
Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salam